Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anessa Dila Edisa Delia dari kelas 12 MIPA 6 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Sejarah Indonesia dari bab 1, yaitu mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih integrasi melalui seni dan sastra itu. Integrasi memiliki arti sendiri, yaitu sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga, integrasi melalui seni dan sastra adalah mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa melalui saling toleransi dan menghargai antar keberagaman budaya. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang teladan para tokoh nasional. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang pahlawan Indonesia dalam bidang seni. Pokok bahasan yang pertama yaitu teladan para tokoh nasional. Pahlawan nasional telah berjasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat yang membara dan pantang mundur, mereka telah mengorbankan nyawa demi kebebasan bangsa dari penjajah. Tokoh-tokoh nasional ini berasal dari berbagai daerah. Namun, mereka sama-sama berjuang melawan penjajah, mulai dari pejuang daerah di Papua hingga pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga bisa mengambil hikmah keteladanan dari tokoh-tokoh yang berjuang di bidang seni. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pahlawan Indonesia dalam bidang seni. Tokoh-tokoh Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui seni tidak kalah penting dengan pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Contohnya, dalam bidang sastra ada Amir Hamzah dengan karya puisi yang berjudul Padamu Jua. Puisi Padamu Jua bercerita tentang tema-tema keagamaan, terutama dari sudut pandang Islam, dan ada pula pengaruh-pengaruh Kristen. Selain bidang sastra, ada juga dalam bidang seni, yaitu Ismail Marzuki dan W.R. Supratman. Mereka adalah komposer beberapa lagu nasional Indonesia. Tokoh dalam bidang sastra tadi contohnya ada Amir Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan dua pembahasan mengenai Amir Hamzah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi, pembahasan yang kedua yaitu tentang hasil karya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi. Amir Hamzah memiliki nama lengkap yaitu Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra. Lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1991 di Tanjung Putra, Langkat, Sumatera Timur, Hindia Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 1946 di usianya yang ke-35 di Kuala Bugumit, Binjai, Langkat, Indonesia. Pekerjaannya sastrawan, penyair, dan juga pejabat pemerintahan daerah. Kewarganegaraan Indonesia, karya yang terkenal ada dua, yaitu Buah Rindu pada tahun 1937 dan Janji Swenji pada tahun 1941. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hasil karya. Hasil karya yang pertama yaitu Janji Swenji pada tahun 1941. Janji Swenji, koleksi puisi pertama Amir, diterbitkan dalam buah jangka baru edisi bulan November tahun 1937. Kemudian diterbitkan sebagai buku oleh Pustaka Rakyat pada tahun 1938. Koleksi ini terdiri dari 24 potong puisi berjudul dan saja 4 baris tanpa judul, termasuk puisi Hamzah yang paling terkenal yaitu Padamu Jua.
Hasil karya yang kedua yaitu Buah Rindu pada tahun 1937. Koleksi puisi kedua Amir diterbitkan dalam Bojangga Baru edisi Juni tahun 1941. Kemudian diterbitkan sebagai buku oleh Bojangga Rakyat di akhir tahun itu. Koleksi ini terdiri dari 25 puisi berjudul dan saja 4 baris tanpa judul. Satu Buah Rindu terdiri dari 4 bagian, sementara yang lain Bunda terdiri dari 2. Setidaknya 11 karya dari koleksi ini telah dipublikasikan sebelumnya, baik di Timbul atau dalam Panji Pustaka. Tokoh dalam bidang seni tadi contohnya ada Ismail Marzuki. Di sini saya juga akan menjelaskan 2 pembahasan mengenai Ismail Marzuki. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi, pembahasan yang kedua yaitu tentang hasil karya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi. Ismail Marzuki memiliki nama lengkap yaitu Ismail Marzuki. Lahir pada tanggal 5 November tahun 1914 di Batavia, Hindia Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 25 Mei tahun 1958 di usianya yang ke-44 tahun di Jakarta, Indonesia. Pekerjaan musisi, kewarganegaraan Indonesia, karya yang terkenal ada 3, yaitu Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, dan juga Indonesia Pustaka. Hasil karya dari Ismail Marzuki yang pertama yaitu Rayuan Pulau Kelapa pada tahun 1944. Lagu ciptaan Ismail Marzuki yang paling populer digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Hasil karya yang kedua yaitu Halo Halo Bandung pada tahun 1946. Salah satu perjuangan Indonesia ciptaan Ismail Marzuki yang menggambarkan semangat perjuangan rakyat Kota Bandung dalam masa pasca kemerdekaan pada tahun 1946, khususnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Hasil karya yang ketiga yaitu Indonesia Pustaka. Indonesia Pustaka adalah lagu Indonesia yang dibuat oleh Ismail Marzuki. Lagu ini biasanya dimainkan pada perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang kedua dalam bidang seni yaitu W.R. Supratman. Di sini saya juga akan menjelaskan 2 pembahasan mengenai W.R. Supratman, yaitu tentang biografi dan juga tentang hasil karyanya. Biografi dari W.R. Supratman. W.R. Supratman mempunyai nama lengkap yaitu Wage Rudolf Supratman. Lahir pada tanggal 9 atau 13 Maret tahun 1903 di Purworejo, Jawa Tengah, Hindia Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 di Surabaya, Hindia Belanda. Pekerjaan musisi, kewarganegaraan Indonesia, dan karya yang terkenal ada 2, yaitu Indonesia Raya dan juga Ibu Kita Kartini. Hasil karya dari W.R. Supratman. Hasil karya yang pertama yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya, Wage Rudolf Supratman, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Hasil karya yang kedua yaitu Ibu Kita Kartini. Ditunjukkan untuk menghargai pahlawan emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini.
Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.